Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul Islam, tahiyatu mubarakah, wa tahiyatu ahlu jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berada di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita curahkan dan limpahkan kehadiran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya di sini akan membawakan ceramah tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis sebagai way of life. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, petunjuk agar kita tidak tersesat dalam mengarungi bahtera kehidupan. Barang siapa yang mengimaninya akan terhindar dari berbagai bencana, dan barang siapa yang mengingkarinya akan mendapat bencana. Bencana-bencana yang akan datang jika kita jauh dari Al-Quran. Pertama, bencana moral. Seseorang berpedoman kepada Al-Quran. Jika seseorang itu tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka seseorang itu akan mengikuti hawa nafsunya. Dan jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana moral di masyarakat. Yang kedua, bencana fisik. Jika seorang tidak memahami Al-Quran, mereka akan jauh dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, celakalah mereka yang mendustakan ayat-ayatku, dan mereka akan ditimpa azab. Seperti gelombang tsunami yang menghantam kaum Nabi Nuh alaihi salam, hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut alaihi salam, dan tak lupa Fir'aun yang ditenggelamkan karena tidak percaya terhadap ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, dan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzab, Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga, bencana ekonomi. Di tafsir Masyarat Danka dalam surat Toha, dia mengisyaratkan bencana ekonomi adalah rezeki yang serat. Yang keempat, bencana sosial. Jika kita tidak memahami Al-Quran, akan terjadi bencana sosial. Timbul bibit-bibit perpecahan kepada tetangga yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa, bahkan perpecahan umat. Yang kelima, bencana keimanan. Jika kita tidak mengimani Al-Quran, kita akan bingung dan kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus puasa? Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus zakat? Mengapa kita harus berhaji? Sehingga keimanan bisa tergerus. Dan terakhir kita bertanya, mengapa kita harus beriman? Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Al-Quran adalah kode etik perilaku yang lengkap. Pertama kali Al-Quran turun, yang pertama kali adalah kata Iqra, yang artinya membaca. Jadi Al-Quran ini sangat berfungsi banyak. Fungsi esensial diantara lain sebagai Al-Huda. Al-Quran sebagai Al-Huda adalah petunjuk bagi kita semua, memberi arahan, memberi panduan, memberi pedoman agar kita tidak tersesat dan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menuju kita ke surga. Al-Quran sebagai ruh. Al-Quran sebagai ruh akan memudahkan kita, akan membawa kita dari kebodohan kepada ilmu, riya kepada ikhlas, sombong ke tahu diri, dari khianat kepada amanat.
akan menghindarkan kita dari kekufuran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai syifa wa rahmah. Al-Quran sebagai syifa wa rahmah adalah penyembuh. Al-Quran akan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Yang keempat, Al-Quran sebagai nur. Al-Quran sebagai cahaya akan memberikan kita sinar, pancaran cahaya yang terang, yang akan membuat orang mengamalkan apa isi dalam Al-Quran, menghindar dari kegelapan, dari bisikan syaitan. Peran as-sunnah. Jika Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, as-sunnah adalah tambahan dari Al-Quran. Jika kita tidak menemui hukum-hukum yang tidak diatur di Al-Quran, as-sunnah bisa menjadi penjelasannya sebagai tafsir Al-Quran. As-sunnah juga tidak lain, dia mengambil hukum asal dari Al-Quran. Sekiranya cukup sudah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.